Bitcoin kembali mengalami crash yang cukup besar dalam beberapa hari terakhir akibat invasi Rusia ke Ukraina. Dan apa pendapat co-founder Ethereum Vitalik Buterin dengan hal tersebut? Nah, di sini kita akan bahas hal tersebut, dan sebelumnya di sini untuk teman-teman semua yang baru berkunjung, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi, dan jika kalian suka dengan video ini, like video ini. Oke, terima kasih dan langsung saja kita ke pembahasan video kali ini. Halo semuanya, kembali lagi di Sofyan Channel. Di sini kita akan membahas terkait dengan news hari ini untuk Bitcoin. Oke, di sini kita mulai dari Fear and Greed Index sentimen pada market ya, teman-teman. Dimana di sini untuk Fear and Greed Index pada market cryptocurrency di sini kembali mengalami kenaikan ke level 27. Level ini lebih tinggi dari level yang kemarin ya, teman-teman. Dimana bisa dikatakan kemarin itu adalah extreme fear. Dan pada saat Bitcoin menyentuh level 34.000 US dollar, para whales mulai mencoba untuk akumulasi di level ini, ataupun para whales sudah mulai mencoba untuk masuk kembali. Dan hal ini sama yang terjadi pada sebelumnya, di mana level 34.000 US dollar menjadi level akumulasi para whales setelah terjadinya crash market. Dan hal itu terjadi lagi untuk sekarang ya, teman-teman. Di level 34.000 terjadi level akumulasi para whales. Di sini kita lihat terlebih dahulu untuk cryptocurrency market di CoinMarketCap. Di sini kita lihat untuk hari ini, di mana untuk global crypto market cap mulai naik kembali di hari ini, naik sebesar 2,45%, dan Bitcoin juga mengalami kenaikan sebesar 4,2% ke price 38.550 US dollar, ataupun mengalami kenaikan sekitar 4.000 US dollar dalam waktu 24 jam terakhir. Dan begitu juga dengan Ethereum ya, teman-teman, mengalami kenaikan sebesar 2,3% dan disusul oleh beberapa altcoin lainnya di sini seperti Terra ataupun Luna yang mengalami kenaikan 10% dalam waktu 24 jam terakhir. Dan di sini juga ada beberapa altcoin lainnya yang masih merah ya, teman-teman di sini. Oke, di sini kita akan bahas terkait dengan beberapa news hari ini, dimulai dari Bitcoin crash 9% saat rudal menyerang Kiev, bandara direbut. Nah, di sini Vladimir Putin memerintahkan tentaranya untuk merebut beberapa wilayah di Ukraina, termasuk wilayah paling penting yaitu adalah ibu kota Kiev ya, teman-teman di sini, dan mereka merebut bandara tersebut. Dan hal itu menyebabkan beberapa aset kripto turun, kripto maupun saham turun ya, teman-teman. Di sini Bitcoin mengalami penurunan sebesar 9% dan menyentuh level akumulasi di level harga 34.500 US dollar. Dan di sini Presiden Rusia Vladimir Putin meminta pasukan Ukraina untuk menyerah dan memperingatkan AS dan NATO agar tidak terlibat dengan hal tersebut. Karena kenapa? Siapapun yang mencoba mengganggu kami atau bahkan lebih untuk menciptakan ancaman bagi negara kami dan rakyat kami, harus tahu bahwa tanggapan Rusia akan segera dan membawa Anda ke konsekuensi yang belum pernah Anda alami dalam sejarah Anda. Jadi di sini Vladimir Putin mengancam AS maupun NATO ya, teman-teman di sini jika ikut terlibat dalam konflik Rusia dan Ukraina. Dan mengapa hal tersebut menyebabkan kripto maupun saham turun? Karena kita ketahui sendiri Rusia adalah tempat pertambangan cryptocurrency terbesar di dunia. Dan juga pasti beberapa sektor diblok ya, teman-teman, oleh negara barat. Nah, justru apa pendapat co-founder Ethereum terkait dengan hal tersebut? Nah, di sini kita lihat co-founder Ethereum Vitalik Buterin tidak menganggap musim dingin kripto buruk untuk pasar. Inilah alasannya. Co-founder blockchain Ethereum Vitalik Buterin berpendapat bahwa investor mungkin mengalami crypto winter, tetapi tidak semua berita buruk bagi mereka, menunjukkan manfaat jangka panjang dari kemunduran besar dalam kripto. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, programmer Kanada Rusia tersebut menyatakan bahwa pemain industri yang benar-benar membangun sesuatu akan menyambut pasar bearish lainnya karena penurunan harga akan membantu menghilangkan kelebihan spekulatif di ruang kripto yang lebih luas sambil menjelaskan ketahanan proyek yang lebih kuat. Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan oleh Bloomberg, Buterin melanjutkan dengan mengatakan penurunan kripto yang sedang berlangsung dapat mengarah ke alam semesta aset digital lain karena harga saat ini cukup rendah, mengisyaratkan peluang besar dengan potensi keuntungan yang signifikan bagi pemain ketika keadaan pulih kembali seperti sebelumnya.
Nah, pendapat dari co-founder Ethereum ini, Vitalik Buterin, menganggap hal ini adalah hal yang cukup wajar. Justru ini adalah yang ditunggu para investor industri ya teman-teman, menunggu pasar bearish terjadi dan mencoba untuk membeli di harga yang cukup rendah dan menunggu pasar bullish kembali seperti sebelumnya, dimana kita lihat ya teman-teman, crash market terjadi setelah menyentuh ATH di harga sekitar 65.000 US dollar dan kembali mengalami penurunan di sini cukup besar di level 29.000 US dollar, dan dimana orang-orang berharap dan memprediksi Bitcoin akan turun ke level 20.000 US dollar, tetapi hal itu tidak terjadi, malah Bitcoin kembali mencoba untuk bull run dan berhasil menyentuh ATH-nya di harga sekitar 69.000 US dollar. Jadi ini pendapat co-founder Ethereum ini ya teman-teman. Orang-orang yang mendalami kripto dan terutama membangun sesuatu, banyak dari mereka menyambut pasar bearish. Mereka menyambut pasar bearish karena ketika ada periode harga yang lama bergerak naik dalam jumlah besar seperti itu jelas terjadi, membuat banyak orang bahagia. Tetapi hal ini juga cenderung mengundang banyak perhatian spekulatif jangka pendek. Jadi ini hanyalah dampak jangka pendek yang terjadi pada pasar kripto ya teman-teman, justru menjadi peluang bagi mereka yang percaya dengan kripto dan memanfaatkan situasi saat ini membeli di harga yang rendah sebelum pasar bullish kembali. Nah, itu adalah pendapat dari co-founder Ethereum ini. Dan kita lihat di sini untuk pergerakan harga Bitcoin saat ini. Di sini kita lihat ya teman-teman, untuk Bitcoin setelah menyentuh level akumulasi di level 34.000 US dollar, di sini Bitcoin kembali mengalami pantulan yang cukup besar dan di sini sempat menyentuh level harga sekitar 39.700 US dollar. Di sini mencoba untuk retest level resistance ya teman-teman yang ada pada price 40.000 US dollar, dan jika berhasil melewati level 34.000 US dollar dan bisa mempertahankan level tersebut dan berhasil breakout, di sini untuk next target pada Bitcoin berada pada level 45.000 US dollar. Tetapi jika gagal mempertahankan level tersebut, maka kemungkinan akan ada potensi untuk meretest level support lagi yang ada pada level 34.000 US dollar, dan level 34.000 US dollar ini harus dipertahankan ya teman-teman. Jika tidak, maka akan kembali mengalami penurunan sampai level 30.000 US dollar ataupun ke level 28.000 US dollar. Oke, tentukan saja pilihan kalian masing-masing ya teman-teman. Apakah ingin memanfaatkan situasi saat ini membeli di harga rendah dan menunggu pasar bullish kembali, ataupun kalian wait and see terlebih dahulu karena situasi saat ini yang masih tanda tanya ataupun masih sangat genting ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di next video.